Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Rahmanto, NIM D10111191105. Saya di sini adalah mahasiswa Teknik Sipil, Prodi Teknik Sipil di Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen administrasi pemilihan tender, terutama untuk pekerjaan konstruksi. Eh, yang dimana pada kali ini saya akan mengangkat melalui peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Nah, dalam dokumen pemilihan itu sendiri itu memiliki beberapa sifat, yaitu juga memiliki beberapa informasi dan juga ketentuan yang harus ditaati oleh beberapa pihak. Nah, informasi yang terdapat pada dokumen pemilihan itu sendiri adalah informasi yang menyampaikan tentang ruang lingkup pekerjaan. Nah, dan juga berisi tentang anggaran dan waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat memberikan informasi kepada peserta dalam hal menyampaikan penawaran. Nah, ketentuan yang ada pada dokumen pemilihan tersebut itu tuh ketentuan yang bersifat regulasi dan penetapan persyaratan, kriteria, dan tata cara evaluasinya. Sehingga sebagai pedoman pokja pemilihan dalam hal melakukan evaluasi dan peserta dalam hal menyampaikan penawaran. Nah, dokumen pemilihan ini sendiri harus wajib ditaati, wajib yang ditaati yang telah bersifat final, yang mana dokumen pemilihan ini nih sudah melalui tahapan penjelasan tender atau adanya adendum yang sudah ditetapkan kembali yang sesuai dengan ketentuan peraturan PBJ. Nah, juga dokumen pemilihan ini sendiri harus ditaati oleh beberapa pihak, yaitu ada pihak pokja pemilihan, peserta yang selanjutnya itu bisa disebut juga dengan pemenang dan juga calon penyedia. Nah, berdasarkan peraturan itu sendiri, model dokumen pemilihan itu dituang dalam tiga lampiran, itu di lampiran 4, 5, dan 6. Nah, lampiran 4 itu berisikan dokumen pemilihan pengadaan barang atau jasa lainnya, jasa konsultasi non konstruksi melalui penyedia. Lampiran 5 berupa dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Lalu lampiran 6 berupa dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun melalui penyedia. Jadi dokumen pemilihan ini sendiri itu tidak hanya melayani pada jasa konstruksi, tapi juga pada jasa non konstruksi. Nah, penyusunan dokumen pemilihan. Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan penyusunan dokumen pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direvisi oleh Pokja pemilihan pejabat pengadaan. Nah, dokumen pemilihan itu sendiri dokumen yang telah ditetapkan oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan, yang dimana isinya itu informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia. Nah, dokumen pemilihan ini sendiri itu tersusun dari dokumen kualifikasi dan dokumen tender. Nah, selain dokumen tender juga tender cepat, seleksi, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Nah, kita sekarang masuk ke dalam dokumen kualifikasi. Nah, dokumen kualifikasi ini sendiri itu berisi informasi dan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi penyedia. Nah, di mana dokumen kualifikasi ini sendiri ini digunakan sebagai pedoman oleh pokja pemilihan atau pejabat pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Berarti ini berisikan kualifikasi untuk para peserta. Nah, dokumen kualifikasi ini sendirinya tuh berisikan tentang ketentuan umum, instruksi kepada peserta, lembar data kualifikasi, fakta integritas, isian data kualifikasi, penunjuk pengisian data kualifikasi, tata cara evaluasi kualifikasi, dan juga surat perjanjian kemitraan. Dan juga ada juga beberapa hal yang berkaitan dalam dokumen kualifikasi ini. Nah, berdasar beberapa hal yang berkaitan dengan dokumen kualifikasi ini juga ada di dalam peraturan LKPP nomor 21 tahun 2021. Itu tuh terdiri dari pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi, pemberian penjelasan dokumen kualifikasi, penyampaian dokumen kualifikasi, evaluasi, pembuktian dokumen, dan juga cara sanggah dokumen kualifikasinya. Nah,
pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi. Nah, dalam hal pendaftaran dan pengunduhan dokumen, pelaku usaha yang memiliki minat untuk proses prakualifikasi untuk pekerjaan konstruksi itu bisa mengunduh dokumen kualifikasi setelah melakukan pendaftaran, yaitu pendaftaran itu sebagai peserta kualifikasi. Lalu ada juga pemberian penjelasan dokumen kualifikasi. Nah, pemberian penjelasan ini apabila diperlukan. Nah, ini nih pemberian penjelasan apa dokumen kualifikasi ini sendiri itu tuh juga bisa disampaikan melalui SPSE. Nah, SPSE itu sendiri itu singkatan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Nah, SPSE ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP, yaitu lembaga yang mengeluarkan peraturan pada materi ini untuk digunakan di LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Nah, aplikasi ini untuk mengefisiensi, untuk tidak memerlukan biaya lisensi. Lalu penyampaian dokumen kualifikasi. Nah, penyampaian dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. Berarti ini sudah serba elektronik. Dalam hal formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE, belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan. Maka data persyaratan kualifikasi tersebut dapat disampaikan pada fasilitas pengunggahan yang lain yang tersedia pada SPSE. Berarti itu kayak penyampaian dokumen data kualifikasi itu dibedakan template-nya untuk di SPSE. Nah, dengan menyampaikan data kualifikasi pada formulir isian elektronik kualifikasi, peserta tuh sudah menyetujui pernyataan fakta integritas dan penyertaan peserta. Nah, untuk peserta yang berbentuk konsorsium atau kerjasama operasi, kemitraan, atau bentuk kerjasama lain, penyampaian kualifikasi itu pada formulir elektronik isian kualifikasi itu dilakukan melalui badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium tersebut. Nah, yang dimana nih anggota konsorsium itu menyampaikan file formulir isian kualifikasi melalui fasilitas lain yang tersedia pada SPSE. Nah, dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi, apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, maka Pokja pemilihan dapat memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen. Lalu evaluasi dokumen kualifikasi. Nah, dokumen kualifikasi ini sendiri bisa dilakukan evaluasi. Nah, Pokja pemilihan tuh bisa melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai. Nah, evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi yang meliputi evaluasinya yaitu evaluasi administrasi atau legalitas dan evaluasi kualifikasi teknis. Nah, untuk pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi dan evaluasi teknis itu tuh menggunakan sistem gugur dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam kualifikasi dengan kualifikasi peserta. Nah, untuk pengadaan jasa konsultansi, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi menggunakan sistem gugur, sedangkan evaluasi teknisnya menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas. Lalu ada pembuktian dokumen kualifikasi. Pokja pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi. Yang mana pada pembuktian dokumen kualifikasi ini harus mengundang dan mengklarifikasikan kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SIS SPSE. Nah, pelaksanaan pembuktian kualifikasi ini dapat dilakukan secara daring pada peserta pemilihan atau calon pemenang. Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan dilakukan secara daring, maka pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara tatap muka. Dalam hal data kualifikasi telah dipervisi oleh sikap pembuktian kualifikasi tidak diperlukan kecuali adanya pembaharuan data kualifikasi berdasarkan data yang disampaikan penyedia. Pokja juga dapat melakukan verifikasi atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli kunjungan lapangan terhadap kebenarannya lokasi tersebut. Contohnya itu kayak kantor pabrik, gudang, atau fasilitas lainnya. Pokja pemilihan ini juga dilarang menggugurkan kualifikasi peserta dengan alasan kesalahan yang tidak substansial. Contohnya itu kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan dokumen tidak berkop perusahaan, ataupun tidak ada stempel.
Nah, dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang. Nah, dalam dokumen kualifikasi ini sendiri juga ada namanya itu masa selalu menyanggahnya sanggah kualifikasi. Nah, peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggahan melalui SPSE apabila menemukan kesalahan dalam melakukan evaluasi, lalu penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam PP nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Lalu adanya rekayasa persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat. Lalu adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPPJ, PPK, PA atau KPA, dan atau kepala daerah. Nah, sanggahan yang disampaikan kepada Pokja ini dalam waktu 5 hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi dan diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Nah, pada sanggah ini Pokja Pemilihan itu dapat memberikan jawaban tertulis atau atas semua sanggah paling lambat 3 hari kalender setelah masa sanggah berakhir. Apabila sanggahan itu tuh dinyatakan ditolak, maka Pokja melakukan ke proses pemilihan penyedia. Apabila sanggahan dinyatakan benar atau diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang. Nah, kalau sanggahan yang disampaikan kepada PPK, PA atau KPA, dan APIP Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, atau disampaikan di luar masa sanggah, itu tuh dapat dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan. Nah, lalu kita masuk ke bagian dokumen tender. Nah, dalam dokumen tender sendiri ini nih, juga memuat tuh paling sedikit harus ada tentang ketentuan umum, lalu undangan atau pengumuman, instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, rancangan kontrak yang terdiri dari surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, dan syarat-syarat khusus kontrak. Lalu ada daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis, dan atau gambar-gambar brosur dan bentuk dokumen lainnya. Nah, dalam uh, dokumen tender ini sendiri pada bagian rancangan kontrak tuh tidak hanya tentang tidak hanya tentang surat-surat atau syarat-syarat tersebut, tapi juga ada namanya itu dokumen-dokumen penawaran. Contohnya tuh kayak dokumen penawaran administrasi, dokumen penawaran teknis, dokumen penawaran harga. Nah, dokumen penawaran administrasi ini nih, contohnya tuh kayak surat penawaran itu bisa sesuai dengan SPSE, lalu jaminan penawaran, surat perjanjian kerjasama. Nah, lalu ada dokumen penawaran teknis. Nah, dokumen penawaran teknis itu sendiri itu berisikan metode pelaksanaan pekerjaan, daftar peralatan utama, daftar personel, dan banyak lainnya. Lalu ada dokumen penawaran harga itu dokumen yang berisikan harga penawaran yang sesuai dengan surat penawaran. Lalu ada juga daftar kuantitas harganya. Lalu dalam rancangan kontrak itu kan ada surat-surat tuh. Lalu itu tuh berisikan kayak contohnya tuh SPPWJ, SPMK, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, lalu formulir penyampaian TKDN apabila diberikan preferensi harga. Nah, ada juga hal-hal yang berkaitan dengan dokumen tender itu ada berdasarkan peraturan LKPP ini tuh yaitu penyampaian dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, lalu evaluasi dokumen penawaran. Nah, penyampaian dokumen penawaran, peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. Nah, peserta tuh bisa menyampaikan ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran. Dalam hal peserta berbentuk konsorsium atau kerjasama operasi, penyampaian penawaran tuh dilakukan melalui lead firm. Nah, Pokja Pemilihan tuh bisa memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran dalam hal sebelum batas akhir penawaran tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran. Nah, perpanjangan waktu itu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran. Jika tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran, maka setelah waktu perpanjangan, maka tender itu bisa dinyatakan gagal. Lalu ada juga pembukaan dokumen penawaran. Nah, pada tahap pembukaan dokumen penawaran ini nih, Pokja tuh mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. Nah, terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja tuh
harus menyampaikan file penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapatkan keterangan bahwa file yang bersangkutan itu tidak bisa dibuka. Nah, apabila diperlukan, layanan pengadaan secara elektronik itu bisa menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP. Lalu, yang ketiga tuh apabila atau jika berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja pemilihan tuh bisa menetapkan bahwa file penawaran tersebut tuh tidak memenuhi syarat, sehingga penawaran bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun, jika berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP dapat dibuka, maka Pokja pemilihan itu bisa melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut. Nah, lalu ada Pokja pemilihan itu tidak dapat menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawar apabila atau kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP. Lalu ada juga namanya evaluasi dokumen penawaran. Nah, evaluasi dokumen penawaran ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada evaluasi secara koreksi aritmatik, evaluasi secara administrasi, dan evaluasi teknis. Nah, koreksi aritmatik pada dokumen penawaran itu sendiri itu untuk kontrak harga satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada kontrak gabungan lamsam dan harga satuan, dan kontrak waktu penugasan dilakukan koreksi aritmatik untuk mengurutkan penawaran harga. Nah, koreksi aritmatik ini bisa dilakukan dengan cara otomatis menggunakan SPSE. Nah, apabila terjadi kendala atau tidak bisa menggunakan SPSE, maka koreksi aritmatik ini bisa dilakukan secara manual. Lalu, koreksi aritmatik ini dilakukan pada tahap awal evaluasi. Itu sebelum evaluasi administrasi pada tender yang menggunakan metode penyampaian penawaran itu dalam satu file. Lalu, hasil koreksi aritmatik ini mengubah nilai penawaran untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode pagu anggaran. Apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS, maka penawaran itu bisa dinyatakan gugur. Lalu evaluasi administrasi. Evaluasi administrasi ini dilakukan untuk semua penawaran yang masuk, terkecuali pada tender yang menggunakan satu file. Evaluasi administrasi ini hanya dilakukan terhadap 3 penawaran terendah. Apabila dari ketiga penawaran terendah tidak lulus evaluasi administrasi, maka dapat dilanjutkan kepada peserta dengan harga penawaran terendah berikutnya. Nah, untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan lumsum, dan harga satuan yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga setelah koreksi aritmatik. Untuk kontrak lumsum yang dimaksud harga terendah itu adalah harga penawaran. Nah, evaluasi administrasi bisa juga dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Lalu yang ketiga, klarifikasi secara tertulis dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan. Lalu evaluasi administrasi itu bisa dilakukan penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Jika tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender itu dinyatakan gagal. Lalu ada namanya evaluasi teknis. Evaluasi teknis ini sendiri dilakukan melalui penawaran untuk penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Nah, evaluasi teknis sendiri ini memiliki tujuan itu untuk menilai apakah penawaran teknis beserta tender atau seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan atau tidak. Lalu, evaluasi teknis dapat juga bisa menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas. Apabila dalam evaluasi penawaran teknis ditemukan hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja pemilihan itu bisa melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak bisa diperkenankan mengubah substansi penawarannya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan yang berkaitan tentang dokumen dokumen pemilihan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan dokumen pemilihan itu berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Jika apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, jadi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.